Kalau ada orang yang dizolimi, kemudian kita tolong orang yang dizolimi tersebut, thabbatallahu qadamaihi 'ala sirat, maka dia akan ditetapkan kakinya, kedua kakinya oleh Allah ketika dia melewati siratal mustaqim yauma tazillul aqdam, pada waktu hari kaki-kaki tergelincir melewati siratal mustaqim. Jadi ketika orang kepesal melewati siratal mustaqim, jadi kalau dia rajin membantu orang, dia berjalan menolong orang untuk membantu orang dari yang kezaliman, maka dia akan ditetapkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati siratal mustaqim. Ketika orang-orang pada terpeleset kakinya, dia kakinya teguh, kokoh berdiri melewati siratal mustaqim. Wa man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan amarahnya, jadi kadang-kadang dia emosi, ada masalah, ada dihina dan sebagainya, dia tahan marahnya, satarallahu uyubahu, maka Allah akan menutup aib-aibnya. Wa innal khuluqas sayyi, dan sesungguhnya akhlak yang jelek itu yufsidul iman, akan merusak iman. Jadi perilaku yang buruk, akhlak yang jelek ini adalah akan merusak keimanan seseorang, kama yufsidul khallul asla, sebagaimana cuka merusak madu. Akhlak perilaku yang buruk ini akan cepat sekali akan merusakkan iman kita, sebagaimana cuka merusak madu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah pengajian, shaimin, shaimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat anugerah yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Meskipun entah karena sibuk atau karena lemas, ya kan? Sehingga yang hadir separuhnya mungkin dari jemaah. Ya, alhamdulillah, yang istiqomah hadir meskipun tentu saja mungkin tenaga tidak sebesar ketika kita tidak berpuasa, tetapi jangan sampai ibadah puasa kita ini menghalangi aktivitas-aktivitas, terutama dalam rangka beribadah. Tidak seberapa apa yang kita lakukan kalau dibandingkan dengan perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu berperang di bulan suci Ramadan, perang yang beliau lakukan itu di padang pasir yang tandus lagi. Kalau perang zaman sekarang kadang-kadang orang tinggal duduk dari kantor, tinggal tekan-tekan komputer aja, nembak-nembak. Perang zaman dulu itu benar-benar beladukan. Itu di bulan Ramadan, dan beliau semua dan para sahabat sehat, kuat semuanya. Mudah-mudahan kita semua, meskipun tidak dalam suasana berperang secara fisik, tapi kita perang melawan rasa malas, perang melawan rasa lelah dan capek, sehingga kita insya Allah tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada amal jariah dari saudara Jalaluddin yang kemarin berangkat umrah bersama rombongan. Ini fotonya udah bawa nih. Bagi yang mau umrah juga, ini setiap saat. Sekarang jemaah Syawaripiyah sedang berada di Tanah Suci juga. Kemarin Pak Pejabat Gubernur juga umrah, walaupun mandiri. Jadi boleh juga umrah mandiri melalui PT Niki. Ikanci dua doang, ikanci Kurnan Niki berangkat. Jadi napiaran disiapkan oleh PT, semua keperluan visa dan sebagainya, tinggal lampak dong. Jadi bagi yang mau berangkat juga sudah lumayan banyak yang daftar dari Duman, mungkin sekitar 6 orang mungkin, insyaallah dalam waktu dekat nanti disepakati bulannya untuk berangkat. Amal jariah dari Jalaluddin 500.000 diniatkan untuk Jalaluddin dan keluarga
yaitu Sairan Sawo jalan Nur, Haji Nur Asyah Jamil. Kemudian diniatkan juga untuk orang tua, yaitu satu almarhum Rusdin, dua almarhumah Kalsum, dan mertua almarhum Mak Tohri dan almarhumah Nak Salmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang diniatkan dengan amal jariah niki insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu wasilah ketika kita punya hajat adalah dengan cara bersedekah, berinfak, lalu berniatlah apa yang ingin diniatkan, apa yang ingin didoakan, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jalaluddin dan keluarga diberikan keberkahan dalam usaha, dalam hidup dan sebagainya untuk kita semua juga. Dan untuk yang diniatkan keluarga yang meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan tempatnya raudhatan min riyadil jinan, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan untuk guru kita Bapak almarhum Al-Mukarram dan Guru Haji Muhammad Anwar Marzuki, muassis pendiri Pondok Pesantren Darun Najah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempatnya tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebut beliau secara khusus karena kebetulan tarawih di sini bersama makmum krucil nih kan. Kode-kode makmum nih Bilal nih kan. Nah, sama adik. Nggak berani di sebelah sana. Kenapa katanya? Datuk ngeliatin terus dia berani. Jadi dilihat terus sama Datuk katanya kan. Pindah, oh ya bang, insyaallah. Ala hadhihi niyah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah rahimakumullah. Masih semangat nih, ya? Bawa ke tengahan nih, ya? Apakah speakernya yang kurang belik, apa telinga yang kurang pedas? Iya, kurang besar barangkali suaranya nih. Kurang jelas ya. Tapi insya Allah ya masih sedang mungkin pendengaran kita semua. Kita lanjutkan pembahasan kita di kitab niki bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlis Tsamin wal 20, majlis yang ke-28. Fi bayani dhammi i'anatil zalimin. Pada bab yang menerangkan tentang kejelekan atau celaan terhadap orang yang menolong, membantu orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita ikut membantu orang-orang zalim ini tercela, jelek. Salam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 113. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu wala tamilu ilaihim biadna mailin. Janganlah engkau cenderung, engkau condong kepada orang-orang yang zalim. Kalau ada orang yang zalim pada diri di sekitar kita maupun di negara kita lah, nggak boleh kita condong sedikit pun kepada mereka. Wala tamilu ilaihim biadna mailin. Akan jangan pernah condong, cenderung kepada mereka, bahkan dengan condong walaupun sedikit saja. Li'anna rukuna huwal mail yasir. Karena yang disebut dengan rukun, tarkan niki adalah condong sekedik doang niki. Jadi jangan pernah condong ikut kepada orang-orang yang zalim. Seperti apa contohnya? Kata Zayyani bizayyihim, menggunakan perhiasan, pakaian yang mirip dengan mereka. Jadi kita misalnya ada penguasa zalim atau orang-orang zalim, kita menggunakan atribut atau pakaian atau perhiasan yang mirip-mirip dengan yang mereka pakai, itu termasuk condong. Ta'zimi dzikrihim, dan juga membesarkan namanya, menghormati dia, memuliakan dia, mengagungkan dia, itu juga termasuk condong atau ikut kepada orang-orang zalim. Jangan. Fatamassakumun naru, maka kalau itu yang kita lakukan, bisa jadi kita tersentuh oleh api neraka. Jadi kena kita nanti sama api neraka. Birukunikum ilaihim, karena kecondongan, kecenderungan kita kepada mereka. Wa idza kana rukunu ila man wujida minhum ma yusamma zulman. Dan apabila kita sekedar condong aja kepada orang yang disebut zalim ini tidak boleh, fama zannuka birrukuni ila zalimin, maka bagaimana juga pendapatmu jika kita condong secara atau ikut kepada orang-orang yang disebut zalim itu. Jadi udahlah, kemarin misalnya contoh ada pemilu, pilkada, pilek dan sebagainya, ada cara-cara zalim, ada cara-cara kecurangan, dan jangan ikut serta, jangan mau ikut larut
ikut condong, apalagi ikut berpartisipasi dengan cara yang seperti itu. Tetaplah pada pendirian kita bahwa kita ingin bersih, kita ingin tulus, kita ingin murni berjuang. Meskipun nggak jadi menang, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berada di jalan yang benar. Jadi bukan perkara menang kalahnya. Perkaranya adalah di mana kita berpihak dan bagaimana cara kita, apakah tetap sesuai apa tidak, kan gitu. Saya lompat sedikit karena ini kaidah. Wa quri'a tirkanu. Boleh juga dibaca tirkanu bikasri ta, membalas bawahkan ta ala lugati tamim. Lugah tamim. Wa turkunu alal bina lil maf'ul min arkunuhu. Boleh juga turkanu. Nah, ini tapi nggak usah dipakai lah, pakai yang normal saja. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Dan tiadalah bagi kalian itu selain Allah yang akan menjadi penolong. Tidak ada yang bisa menolong kita dari sentuhan api neraka selain Allah. Min ansarin yamna'un al-'adab 'ankum, yaitu tidak ada yang akan bisa menolong kita untuk mencegah adab itu daripada kita. Tsumma la tunsarun, kemudian jikalau kita berbuat condong kepada kezaliman orang-orang zalim itu, tidak ada yang menolong kita. Tsumma la tunsarun, tidak ada yang membantu, ya. Tsumma la yansurukumullah, tidak akan ditolong oleh Allah idza sabaqa fi hukmihi, karena sudah ditetapkan hukumnya, ayyu'adzibakum, Allah akan menyiksa orang-orang yang ikut serta atau condong kepada orang-orang yang zalim. Wala yubqi 'alaikum, dan tidak akan disisakan, tidak akan dibiarkan begitu saja itu orang-orang yang berbuat zalim tersebut. An Abi Thalhah radhiyallahu anhu, dari Abi Thalhah, mudah-mudahan Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa dzata yaumin, datang pada suatu hari, wasururu yura fi wajhihi, dan kelihatan sekali raut kegembiraan di wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di depan sahabat niki pas beliau datang kelihatan sedang bergembira. Kan dari wajah orang aja kelihatan mana orang sedang bergembira, sedang senang, mana orang yang sedang sedih, sedang marah, kelihatan kan gitu. Kalau orang lagi misalnya jatuh cinta itu berbunga-bunga, senang, kadang-kadang tertawa sendiri, jogang jadi kadang gitu. Tapi kalau orang lagi sedih, ada musibah, itu langsung beda. Ada orang yang lagi marah juga beda. Nah, ini Rasulullah SAW datang kepada sahabat-sahabat, nampak sekali wajah beliau itu sedang bergembira. Faqalu, lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana surura fi wajhika, sesungguhnya kami benar-benar melihat raut senang, sukacita di wajahmu. Faqala, Rasulullah menjawab, innahu atani al-malaku, sesungguhnya telah datang kepadaku seorang malaikat. Jadi enggak disebutkan ini malaikat Jibril, malaikat datang. Faqala, tapi kalau melihat ini pakai sin ma'rifat, ini malaikat Jibril yang datang di sini. Faqala, lalu malaikat itu berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul, tidakkah engkau senang, engkau ridho bahwasanya Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha mulia berfirman, innahu, firman Allah niki, sesungguhnya la yusalli alaika ahadun min ummatika, tidak ada seseorang pun daripada umatmu yang berselawat kepadamu, illa sallaitu alaihi ashran, kecuali aku berselawat kepadanya 10 kali. Ini firman Allah. Jadi kalau ada satu kali orang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah berselawat kepadanya, artinya memberikan keberkahan kepada orang yang berselawat tersebut 10 kali. Kita selawat sekali, Allah memberikan keberkahan kepada kita 10 kali. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatika illa sallamtu alaihi ashran, dan tidak ada yang mengucapkan salam kepadamu 1 kali saja dari umatmu Muhammad, kecuali Allah akan memberikan keselamatan kepadanya 10 kali. Kemudian makanya ini kita berselawatkan, Allahumma salli wa sallim, ya kan? Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali saja kita membaca itu, maka Allah akan berselawat, salam kepada kita 10 kali. Qala, Rasulullah menjawab ketika malaikat datang memberikan kabar itu, qultu bala, aku berkata, tentu saja, aku bergembira, aku senang
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan selain daripada mereka berdua. Wa ruya, dan diriwayatkan anna zaliman min az-zulmati, ada seorang zalim qasada ayyazura aliman, bermaksud mau menziarahi ada seorang alim zahidan yang zuhud. Falamma qaruba zalimu, ketika sudah dekat orang zalim tersebut kepada orang alim ini, satara zahidu wajhahu, orang yang alim ini menutup mukanya, ditutup muka. Jadi ada orang zalim mau datang ziarah kepada orang alim yang zuhud. Begitu sudah mau nyampe orang zalim ini, orang alim ini menutup wajahnya. Kemudian fasta'adzu minhu, dia maaf, fasta'adara ibnuhu. Ini sudah mulai Rabu nih, tapi petang nih kan iki. Coba karena Rabu atau petang nih. Lumayan ini. Soalnya hurufnya kecil-kecil ini. Jadi sering saya katakan ini sengaja saya bawa kitabnya almarhum Bapak ini sebagai tabarukan, ada keberkahan, karena ini sudah digaris-garis, dikasih warna oleh beliau. Kitab ini beliau beli, ada tanggalnya ini. Nah, tidak pedas. Tanggal 16 bulan 5 tahun 80. Tahun 80. Nah, berarti sudah 44 tahun. Yo. Dekat tekeas kitab ini. Kayaknya pun banyak bolong-bolongnya nih. Jadi ketika orang zalim ini sudah dekat kepada orang alim yang zalim, ditutupnya mukanya oleh orang alim ini. Fasta'adara ibnuhu, maka anaknya memberitahu alasannya. Waqala, anaknya berkata, inna walidi marida maradan syadidan. Oh, bapakku sedang sakit keras, katanya kan. Fasatara wajahu lidzalika, maka dia menutup wajahnya. Kata anaknya memberikan alasan kepada orang zalim ini. Waqala Syekh Zahid, tapi ulama yang zahid ini berkata lahu kepada orang zalim, laisa li maradun wala wajah. Saya tidak sakit, saya tidak sedang merasakan nyeri, katanya. Enggak ada sakit, enggak ada apa, saya sehat, kata orang alim yang zahid ini. Walakin aradtu an la anzura wajhaka, tapi saya tutup wajah ini karena saya enggak mau melihat wajahmu. Waalaikumsalam. Jadi saya tidak mau melihat wajahmu yang zalim ini. Faraja'a az-zalimu taiban mustaghfiran. Kemudian pulanglah orang yang zalim ini setelah disempata, bahasa saya niki, setelah diomelin oleh orang alim niki, dia pulang dalam keadaan bertobat dan mohon ampun. Faghafarallahu ta'ala lahuma, maka Allah pun mengampuni keduanya. Amma syekh fali'ada min nazrihi ila wajhi zalim. Syekh ini juga diampuni karena enggak mau melihat orang zalim ini. Itu kan dia tamu juga mau dilihat, ya, dan maafkan oleh Allah. Wa amma zalimu wali taubatihi min zulmihi, adapun orang yang zalim ini diampuni oleh Allah karena dia tobat daripada kezalimannya. Hakadha sami'tu min ustadi alaihi rahimahullah. Ini yang saya dengarkan dari ustadku, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a li zalimin, barang siapa yang mendoakan orang zalim bil baqa'i, supaya dia panjang umurnya, supaya langgeng, nanti sehat, doa yang orang zalim didoakan supaya sehat, supaya dia langgeng, berkuasa dan sebagainya. Kalau ada orang berdoa seperti itu, faqad ahabba ayyusallahu fi ardi, maka dia orang yang mendoakan itu berarti dia senang Allah dimaksiati, Allah diingkari di atas muka bumi ini. Jadi nggak boleh mendoakan orang zalim yang kita tahu kezalimannya, supaya panjang umur, supaya langgeng kekuasaannya. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita ridho bahwa Allah ini akan diingkari orang-orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad su'ila Sufyan an zalimin. Sufyan ats-Tsauri, seorang ulama sufi ini, pernah ditanya tentang seorang zalim, asyrafa 'alal halak fi barriyatin, yang ada seorang zalim niki yang terdampar di hutan belantara, hampir mati niki. Dia kehausan sekali. Hal yuski syurbat ma'in, bolehkah kita memberikan dia seteguk air saja? Jadi ada orang zalim yang tersasar niki di hutan, hampir matilah. Kemudian masyarakat bertanya kepada Sufyan, bolehkah kami kasih dia minum seteguk saja? Kira-kira begitu pertanyaannya.
Waqala, Sufyan menjawab, la, jangan kasih dia minum. Jangan kasih. Waqila lahu yamut. Orang-orang berkata kalau kita nggak kasih dia minum, matiin. Lawan dengan ya, mati dia nanti. Waqala, da'hu yamut. Kata Sufyan. Sufyan menjawab, ada yang mau mati. Dedes tuh. Loh, bahasa kasar nih kan. Tapi sebegitunya ini, Sufyan Ats-Tsauri, kalau ada orang zalim seperti itu, udah. Kalau dia sudah kesulitan, udah jangan ditolong. Kira-kira malah nikah. Kalau ada orang zalim, dia tidak mau bertobat dari kezalimannya. Wa an Maimun bin Mahran annahu qala, dari Maimun bin Mahran dia berkata, fi suhbati sultan, pada kaitannya ketika ada orang yang berteman atau berkomunikasi, berinteraksi, bergaul dengan raja, dengan penguasa. Khataran, ada dua kemudaratan, dua kejelekan kalau kita dekat-dekat dengan penguasa, dengan raja katanya. Yang pertama, in ata'tahu khatarat bidinika. Jikalau kau taat kepada orang-orang zalim, penguasa yang zalim, maka itu akan membahayakan agamamu. Jadi kadang-kadang penguasa zalim itu, ya dia namanya orang zalim, nggak peduli kan gitu. Itu agama kita akan terancam, bahaya untuk agama. Tapi wa in asaitahu, jikalau kita mengingkari penguasa yang zalim ini, khatarat binafsika, diri kita yang celaka. Kalau kita nggak mau, kalau kita ngikut, dapat fasilitas dan sebagainya lah. Tapi agama kita kadang-kadang rusak. Tapi kalau kita nggak ngikuti dia, kita yang diancam dengan segala macam ancaman gitu kan. Wassalamatu, dan yang aman adalah alla ta'rifahu wa la ya'rifuka. Ya sudahlah, biar raja-raja nggak kenal engkau dan engkau juga nggak kenal dia. Nah, jadi udah kita jadi rakyat biasa saja lah. Kalau bisa jadi penguasa sekalian, ya pegang kekuasaan itu, kemudian jadi penguasa yang adil kan, yang baik. Hukia, dihikayatkan, anna zaliman kana yazlimu dha'ifan a'waman. Ada seorang zalim yang menzalimi orang yang dhaif, orang yang lemah selama bertahun-tahun. Falamma tala zulmuhu, ketika sudah lama kezalimannya berlangsung, qala al-mazlum liz-zalimi, berkata orang yang dizalimi ini kepada orang yang menzaliminya, yauman, pada suatu hari. Masih kedengaran? Inna zalamaka alayya fattaba bi arba'ati asya. Perlakuan zalimmu kepadaku, kata orang yang dizalimi ini, ya sudah menjadikan sesuatu yang baik bagiku untuk 4 hal. Jadi orang yang dizalimi ini, kalau dia sabar, itu sebetulnya ada kebaikan di situ. Hiya, yang pertama, annal mauta ya'ummuna wal qabra yadummuna. Ketahuilah, kata orang yang dizalimi ini kepada orang yang menzaliminya, bahwasanya yang namanya mati niki akan datang menyeluruh. Saya akan mati, engkau juga akan mati. Wal qabra yadummuna, dan nanti kubur akan menutup kita. Jadi kita sama-sama akan mati. Walaupun kau hebat, kau kaya, kau kuat, kau berkuasa saat ini, mati nanti juga. Akan mati juga. Sama juga dengan kami yang lemah, yang dizalimi, akan mati. Sama. Apa bedanya katanya? Kemudian wal qiyamata tajma'una. Kiamat nanti kita akan dikumpulkan. Dihalau, dikumpulkan kita di hari kiamat nanti. Wadayyan yahkumu bainan, dan ada agama nanti yang akan mengadili. Sekarang kau boleh zalim kepadaku, tapi nanti kita mati juga bersama-sama, masuk dalam kubur bersama-sama, kiamat dikumpulkan. Di situ rasakan nanti, baru akan ada pengadilan. Disitulah aku akan menuntutmu. Kira malah nikah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat contoh sunnah yang baik. Jadi sunnah niki tradisi yang baik, membuat kegiatan acara yang baik, yakni fil Islam, yaitu dalam agama Islam, wa huwa muqtadan bihi fi hadhihi sunnah, dan dia sebagai pelopor, sebagai ikutan dia dalam tradisi, dalam sunnah ini, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia orang tersebut yang membuat sunnah tradisi yang baik ini mendapat pahalanya, dan juga pahala orang yang melakukan kebaikan-kebaikannya. Mana yang dimaksud ini? Kalau yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu jelas sudah merupakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Tapi ada tradisi-tradisi yang tidak disebutkan, misalnya pengajian jelo Jumat di pondok pesantren Darun Najah. Nah, ini kan hanya sebuah kebiasaan saja kan, tradisi yang dicetuskan oleh almarhum al-Maghfurullah Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Anwar dan Z, guru kita semua.
Beliau yang dulu merintis pengajian Julu Jumat. Kemudian beliau terus rutin, konsisten mengisi pengajian di Julu Jumat. Jemaah-jemaah hadir semuanya. Maka selama pengajian niki diadakan, kami pun sebagai penerus semakin lanjut kami adakan pengajian Julu Jumat. Ini yang disebut dengan man sanna sunnatan hasanatan, sunnah yang baik. Ini kemudian bid'ah ini dan sebagainya. Ini belum tentu. Kalau kegiatan-kegiatan semacam ini adalah merupakan tradisi kebiasaan kita yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang seterusnya dan tetap diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka orang yang merintisnya dulu, yang pertama kali, maka insya Allah dia akan terus mendapatkan pahala, dan berapa orang yang hadir pengajian terus akan mendapatkan kiriman pahala. Ada misalnya Haji Said nih, di rumahnya bikin pengajian anak-anak setiap malam apa itu? Setiap malam. Setiap malam bikin pengajian. Adakah itu perintah dari Rasulullah? Dicontohkan? Nggak ada, bikin sendiri kan? Jadwal itu bikin sendiri. Nah, kemudian datang anak-anak ngaji. Ini adalah sunnah hasanatan, sunnah yang baik, tradisi yang baik. Nanti kemudian anaknya meneruskan atau muridnya meneruskan itu, maka yang merintis pengajian itu adalah dapat pahala terus. Dan orang yang ngajar, orang mengaji niki, yang terutama yang pengajian dasar itu pahalanya luar biasa besar. Makanya dikisahkan ada seorang yang sudah bergelar profesor, doktor, itu sudah tingginya minta ampun, gelar akademisnya. Seharusnya dia ngajar pasca sarjana, dia hanya ngajar orang-orang yang sudah pintar-pintar aja. Tapi dia secara pribadi tetap mau mengajar anak-anak Iqra itu, ngajar anak-anak Iqra ngaji itu. Ditanya kenapa? Gelarnya sudah setinggi langit, yang harusnya ngajar orang-orang yang pintar. Saya bilang justru kalau ngajar orang-orang pintar itu belum tentu berbekas. Saya kasih tahu ABC, belum tentu dia dengarkan dan ikuti. Kalau ngajar anak-anak kecil ini, dia belum bisa baca Al-Quran. Saya bimbing, saya ajar. Bisa dia baca Al-Quran, berkat usaha kita ini membimbing dia. Nanti ketika anak ini baca Al-Quran sampai dia dewasa, berapa kali pun dia baca, yang ngajar dia pertama kali tetap dapat kiriman pahalanya. Kan luar biasa pahalanya kan. Makanya orang-orang yang ngajar seperti itu tulus, nggak ada yang gaji, nggak pernah dapat tunjangan dari pemerintah. Ada nggak tunjangan dari pemerintah? Bisa ya? Nggak ada kan, tapi nggak pernah itu yang Masya Allah gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Yang di sana ada siapa, Anggra, ada siapa lagi, itu yang bikin pengajian, Masya Allah. Terus kan bikin pengajian itu adalah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Kemudian yakni anna kullan man ata ba'dahu, seluruh orang yang datang sesudahnya bihadhihi sunnah, semua orang yang mengerjakan sunnah ini setelah dia tidak ada, yuktabu lahu ajruha, dia dituliskan dapat pahalanya. Sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan, siapa-siapa yang membuat kebiasaan jelek, sunnah yang jelek, maka wahwa muqtadan bihi fi hadhihi sunnah, dan dia menjadi pelopor dalam rangka perbuatan jelek tersebut, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia mendapat dosanya dan dosa orang-orang yang melakukannya. Misalnya di kampung kita yang biasa orang misalnya napiaran ngaji, dan suatu ketika dia bikin, sekali-sekali kita bikin acara presian aja lah, diadakan rutin setiap bulan misalnya sekali presian. Iya paling dulu ngarang nih. Kemudian berlanjut terus setiap bulan atau setahun sekali ada presian misalnya di lapangan nih, berkat dia yang mempelopori. Kemudian pas dia meninggal dunia, sudah mati orang ini, masih doang negeri ngijik-ngijik terus. Setiap kali ada acara apresian ini, dia dapat kiriman dosanya. Misalnya dia punya lahan, kebun, nyebuk nih, daripada kosong, tapi ya betul dengan begocek nih, berkurung kan? Tidak dengan begocek dengan begocek, dengan mabuk macam-macam di situ. Nah, dia dapat dosa. Berapa orang yang hadir di situ juga akan mengirim dosa kepada orang yang mempelopori itu. Dia sudah meninggal, terus dia adakan acara begocek niki, dia dapat kiriman terus, dapat kiriman dosa terus selama acara niki masih diadakan. Dia misalnya bikin acara joget dan sebagainya, kemudian terus orang mengadakan joget tersebut, dapat kiriman terus. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dari Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoinya, berkata, su'ilan Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, an ahabbil ibadi ila Allah, saya hamba yang paling dicintai oleh Allah.
Siapa hamba yang paling dicintai oleh Allah? Faqala, Rasulullah menjawab, anfa'un nas linnas. Yang disukai, yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi bukan yang paling kaya, yang paling pinter, yang paling banyak gelarnya, yang paling tinggi jabatannya, tapi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya juga, wan afdalil a'mali, amalan apa yang paling afdal? Faqala, Rasulullah menjawab, idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah memberikan rasa senang, memasukkan rasa sukacita di dalam hati orang beriman. Bitar di anhu ju'an. Bagaimana caranya orang memberikan rasa senang kepada orang lain? Yaitu dengan menyingkirkan rasa lapar yang mereka rasakan. Jadi memberikan orang makan. Senang nggak orang dikasih? Misalnya orang lagi kelaparan, lagi butuh, kemudian kita kasih makan. Senang nggak kira-kira dia? Nah, itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan orang senang dengan diberikan makanan ini, Masya Allah, luar biasa. Au yukshafu anhu kurban, atau menghilangkan kesusahannya. Jadi karena susah, ini ada masalah, ditolong. Menolong orang yang sedang susah, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Au yuqdalahu dainan, atau bayang utang. Ada dengan berutang susah niki. Perlu punya rezeki bayang utang niki. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang punya rezeki lebih, punya rezeki cukup niki. Kalau ada keluarga, kerabat yang lagi berutang, bayarkan utangnya. Masya Allah, senangnya luar biasa mereka kan. Dan ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, waman masya ma'a muslimin fi hajatin lahu. Orang yang berjalan beserta saudaranya muslim dalam rangka memenuhi hajatnya. Jadi misalnya ada saudaranya, ada keperluan ditolong, kita berjalan bersamanya untuk menolong dia. Ini yang Allah sangat cintai. Maka kalau ada orang melakukan hal seperti baru niki, dia menolong orang, berikan orang makan, membayarkan utangnya, kana qasiyami syahrin wa i'tikafi. Sama pahalanya seperti orang puasa sebulan penuh plus i'tikaf. Dan sugul-sugul di masjid. Ada pahala niki. Jadi kita memberikan makan orang, menolong orang, membayarkan orang hutangnya, ini pahalanya luar biasa. Waman masya ma'a mazlumin, barang siapa yang berjalan beserta orang yang dizalimi, biniyatin yu'inuhu, untuk dengan maksud menolongnya. Jadi kalau ada orang yang dizalimi, kemudian kita tolong orang yang dizalimi tersebut, thabbatallahu qadamaihi 'ala sirat, maka dia akan ditetapkan kakinya, kedua kakinya oleh Allah ketika dia melewati siratal mustaqim, yauma tazillul aqdam, pada waktu hari kaki-kaki tergelincir melewati siratal mustaqim. Jadi ketika orang kepesal melewati siratal mustaqim, jadi kalau dia rajin membantu orang, dia berjalan menolong orang untuk membantu orang dari yang kezaliman, maka dia akan ditetapkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati siratal mustaqim. Ketika orang-orang pada terpeleset kakinya, dia kakinya teguh, kokoh, berdiri melewati siratal mustaqim. Waman kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan amarahnya. Jadi kadang-kadang dia emosi, ada masalah, ada dihina dan sebagainya. Dia tahan marahnya, satarallahu uyubahu, maka Allah akan menutup aib-aibnya. Wa innal khuluqas sayyi, dan sesungguhnya akhlak yang jelek itu yufsidul iman, akan merusak iman. Jadi perilaku yang buruk, akhlak yang jelek ini adalah akan merusak keimanan seseorang. Kama yufsidul khallul al-asala, sebagaimana cuka merusak madu. Akhlak perilaku yang buruk ini akan cepat sekali akan merusakkan iman kita, sebagaimana cuka merusak madu. Jadi asra'u ma asraqa minal ibad, paling cepat sesuatu yang dicuri dari kita ini adalah al-akhlak, al-adab. Lihatlah bagaimana adab anak-anak kita sekarang ini, sudah semakin kacau kan? Tambah hari semakin kacau. Kepada orang tua nggak ada adab, nggak ada etika dan sebagainya. Kepada orang lebih tua nggak ada adab, nggak ada etika. Rusak itu. Nah kalau sudah adabnya rusak, maka setinggi apapun ilmu yang kita miliki, itu nggak ada gunanya. Percuma orang tinggi-tinggi ilmunya, gelarnya berjejer-jejer. Tapi kalau akhlak dan perilakunya nggak baik, orang nggak akan suka kepadanya. Dan nggak ada manfaatnya bagi masyarakat. Yang pertama yang diutamakan adalah adab dan akhlak. Itulah makanya Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu
liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Fa'alima min hadzal hadis, maka kita tahu dari hadis ini anna habbal ibadi ila Allah taala, bahwasanya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala may yanfa'un nas, adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia. Wa anna afdalal iman, dan sebaik-baik wa anna afdalal a'mal, sebaik-baik amal adalah idkhalus surur ala qalbil mu'minin, memasukkan rasa suka, rasa senang di hatinya orang beriman. Bi an yadfa'an hal ju'anhul ju', yaitu dengan menghilangkan rasa lapar mereka, atau yaksifu anhul kurban, atau menghilangkan kesusahan mereka, atau yaqdi dainahu, atau membayarkan hutang mereka. Wa man masya ma'a akhihil muslimin fi hajatin lahu, barang siapa yang berjalan dengan saudaranya muslim untuk memenuhi hajatnya, kana kasiyami syahrin ma'a i'tikafi, sama pahalanya kan seperti pahala puasa 1 bulan beserta i'tikafnya. Wa man masya ma'a mazlumin yu'inuhu, barang siapa yang berjalan beserta orang yang dizalimi dengan maksud untuk menolongnya, sabbatallahu qadamaihi 'ala sirat, maka akan ditetapkan kedua kakinya di atas sirat, kama marra anifan, sebagaimana telah dijelaskan tadi. Wa yu'ayyiduhu ma ruya an Anas bin Malik, dan dikuatkan hadis di atas seperti yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana mazluman hazinan, barang siapa yang menolong orang yang dizalimi dan orang yang susah, matruhan, untuk menghilangkan rasa susah dan kezaliman tersebut, kataballahu lahu 73 maghfiratan, Allah akan mencatat baginya 73 pengampunan baginya. Wahidatan minha, satu daripadanya karunia Allah yang diberikan kepada orang yang suka menolong orang dari kezaliman, daripada kesusahan tersebut. Satunya adalah islahu amrahu fid dunya, yaitu dia akan dimudahkan urusannya dalam urusan dunia. Coba aja buktikan, siapa-siapa yang suka membantu orang yang kesusahan di dunia, itu perjanian bahasa sasanya, dalam waktu langsung kadang-kadang Allah balas, Allah ganti. Kalau ada orang misalnya kesusahan sekali, misalnya ada orang lewat, dia lihat susah, uang habis, kemudian dia kasih meskipun nggak ada, itu nggak lama dia dapat. Saya dapat cerita banyak sekali dari orang-orang dekat, bukan orang-orang cerita jauh. Dia jumpa orang, kemudian uang terbatas, habis, dia kasih, dia udah pasrah pada Allah. Ternyata nggak lama, dengan cara-cara yang sudah kita nggak tahu kadang-kadang rahasianya, Allah berikan. Pernah saya juga ceritakan di khutbah dulu, ada seorang pelacur gitu kan. Ada seorang anak kecil mencuri nasi. Kemudian dia lari, dikejar oleh yang punya warung ini kan. Dikejar. Setelah dikejar, akhirnya mau ketangkap gitu, pas ketangkap dicegat oleh pelacur ini. Kenapa dia dikejar? Dia curi nasi, dia dibungkus kan, dia mau dijual, dicuri. Akhirnya berapa harganya? Hanya 20.000 saja kan gitu. Ya udah, dikasih uangnya cuma itu doang. Habis, nggak ada uang lain saja, nggak dapat uang yang lain. Akhirnya setelah ditanya kenapa anak ini mengambil nasi, ditanya ternyata dia punya ibu lagi sakit di rumah, nggak ada makanan sama sekali. Dia terpaksa ngambil itu karena udah kelaparan. Udah, akhirnya disuruh pulang. Ya, nggak lama itu, dia sedang berdiri-diri menunggu pasien lah, menunggu orang yang mau membooking dia. Nggak berdiri. Ternyata ada ustazah terkenal di Jakarta itu, dia baru selesai ceramah katanya kan, dan ya qadarullah, begitu selesai ceramah, pas dia pulang sama suaminya dalam mobil, dia dikasih amplop sama panitia. Dia sudah niatkan, Abi katanya sama suaminya, amplop kali ini udah kita kasih aja kepada orang yang kita jumpai nanti. Siapa? Entahlah siapa yang kita jumpai nanti. Amplop coklat. Nah, cuman memang beda amplop Jakarta kan amplop di Lombok. Beda. Jadi akhirnya apa? Sudah ditetapkan oleh Allah. Sekian ratus orang berdiri kan begitu banyaknya di situ. Nggak tertukar. Sekian banyaknya ya akhirnya jatuh pilihan kepada wanita ini yang berdiri ini. Setelah ada mobil minggir, wanita ini udah biasa karena dia pelacur, dia pasang tampang seksinya gitu kan, untuk mau menggoda. Wah, ini ada pasien yang datang gitu kan. Begitu dibuka kacanya, ternyata ada seorang perempuan ustazah bersama suaminya kan, yang tadinya niat mau menggoda, akhirnya nggak jadi kan, dilihat, oh ada ustazah nih kan berjilbab. Akhirnya, ada apa Bu? Ini
ada rezeki untukmu, dikasih saja. Oh, mungkin salah alamat gitu. Enggak, ini saya sudah niatkan, dikasih saja. Apa yang bisa saya bantu? Gak usah, ini aja. Dikasih. Jadi yang tadinya mau niatnya menggoda laki-laki di dalam mobil, ternyata dapat amplop. Akhirnya dia terima sampai di rumah, dibuka isinya ya hampir 10-an juta lah. Amplopnya Jakarta itu hampir 10-an juta gitu kan. Langsung dia bersyukur kepada Allah, lalu dia berjanji dalam dirinya berhenti untuk melakukan perbuatan itu, bikin jadi modal usaha, dan qadar Allah ya sejak saat itu dia bertobat. Nah, cerita ini kemudian bisa nyambung alurnya, ternyata akhirnya ketemulah di jemaah pengajian ibu ini, ustazah ini, ternyata anaknya ibu ini juga ikut ngaji di majelis itu, jadi nyambung, barulah tahu kejadian sebenarnya. Ternyata Allah sudah ngatur rezeki itu. Jadi kalau kita menolong orang yang dizolimi, siapapun itu sembarak baru niki, maka nggak lama Allah akan berikan dia kemudahan dalam hidup di dunia ini. Coba aja kalau pelungguh nggak percaya, buktikan. Asal tulus semata-mata karena Allah, insya Allah Allah akan angkat. 73 Allah siapkan kebajikan tersebut. Satu di antaranya disiapkan untuk diberikan kemudahan urusan di dunia. Wasnatani wasab'una darajatan fil ukhbah, dan sisanya 72 nanti akan diberikan di akhirat nanti. Masya Allah. Wa anhu aydan, dan daripadanya Anas bin Malik pula, qala berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man asbaha la yanwi zulmi ala ahadin, barang siapa yang pagi-pagi tidak ada niat zalim kepada seseorang, ghufira lahu ma jana, maka dia diampunilah Allah atas kejelekan-kejelekan yang sudah lewat. Waman asbaha yanwi nasratal mazlum, barang siapa yang pagi-pagi sudah berniat mau membantu orang-orang yang dizalimi, wa qada hajatahal muslimi, dan dia bermaksud untuk memenuhi hajat orang-orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, itu pahalanya sama seperti pahala orang haji mabrur. Jadi selalulah kita berbuat baik, membantu orang yang dizalimi, kita bantu dan sebagainya, itu nggak kalah pahalanya dengan pahala haji dan umrah. Makanya pernah saya ceritakan kan kisah di sini bahwa ada orang yang gagal berangkat haji gara-gara uangnya dipakai untuk membantu orang yang sedang kelaparan. Ternyata berkat doanya dialah orang-orang yang berangkat haji jumlahnya hampir 700.000 di Mekah itu, yang tadinya ditolak hajinya tapi kemudian jadi makbul gara-gara orang yang gagal berangkat haji. Pahalanya melebihi pahala orang yang berangkat haji karena dia membantu orang yang kesusahan. Maka dari Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wasallam, man farraja an muslimin kurbatan fid dunya, barang siapa yang membantu saudara muslimnya dari kesusahan dunia, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dia akan dibantu, akan dilewatkan oleh Allah dari urusan kesusahan di akhirat nanti. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan selalu membantu, menolong hambanya, madamal abdu fi auni akhihi, selama hamba tersebut mau membantu saudaranya. Maka dari Nabi alaihi wasallam, begitu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, man a'ana mazluman, barang siapa yang menolong orang yang dizalimi, a'anahu Allah yaumal qiyamah, maka dia nanti akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat. Fil jawazi ala sirat, untuk melewati siratal mustaqim. Wa dakhalahul jannah, dan dia akan ditolong oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Wa man ra'a mazluman, barang siapa yang melihat orang yang dizalimi, fastaghatha bihi, kemudian orang yang dizalimi tersebut minta tolong kepadanya. Ada orang yang dizalimi lalu minta tolong kepada kita, falam yaghithu, tapi tidak mau ditolong, dia milih bantu dengan yang dizalimi niki, maka duriba fil qabri bi mi'ati sautin minan nar, orang yang tidak mau menolong tersebut akan dipukul di dalam kubur niki dengan 100 cambuk, dari 100 cemeti dari api. Jadi kalau ada orang yang dizalimi, yang disakiti, minta tolong kepada kita, tolong bantu dia. Kalau kita nggak mau bantu, padahal kita sanggup membantu dia, maka dari kubur nanti kita akan digebuk oleh malaikat dengan 100 cemeti dari api. Na'udzubillah. Wajah fil athar, datang dari athar. Athar niki maksudnya adalah cerita dasar, bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi kan hadis. Ini dari tabi'in atau dari tabi'in atau dari sahabat. Yunadil munadi yaumil qiyamah, akan datang sebuah seruan, panggilan pada hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat ada panggilan niki. Utuni bi Fir'aun, datangkan Fir'aun ke sini.
fayu'ta bihi ala ra'si qalansuwah minan nar. Datangkan Firaun menghadap, kemudian dia pakai topi dari api neraka. Jadi topinya ini dari api. Kemudian labisan qamisan min qatrani. Dia menggunakan pakaian dari besi yang menyala. Jadi Firaun ini topinya topi api, pakaiannya juga besi timah yang menyala. Raqiban ala khinzirin. Dia mengendarai babi. Karena di sini naudzubillah. Ini kendaraannya babi. Thumma yunadi, kemudian ada seruan lagi. Ainal jabbarun al mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh dulu di dunia, penguasa, raja-raja, pemerintah yang zalim, yang angkuh, yang sombong. Dipanggil semuanya. Wayuta bihim. Kemudian dikumpulkanlah penguasa-penguasa, raja-raja, pemerintah, presiden. Pemerintah dari yang paling bawah nih, orang-orang yang zalim dikumpulkan semuanya. Kemudian wayan taliqu bihim ilan nar. Berangkat kepada neraka. Wa imamuhum Fir'aun. Dan sopirnya adalah Firaun. Jadi rombongan penguasa-penguasa pemerintah zalim ini semuanya ini, raja-raja zalim kumpul semuanya. Setelah dia baris semuanya, pasukan berangkat, gerak. Berangkat ke neraka. Firaun jadi imamnya, jadi depan. Thumma yunadi, kemudian panggilan berikutnya. Arai ini. Ya, Masya Allah. Sabar. Kemudian panggilan berikutnya, Aina Qabil. Mana Qabil? Qabil niki yang membunuh Habil, anaknya Nabi Adam. Wayu'ta bihi kadzalika. Maka didatangkan Qabil. Tsumma yunadi. Kemudian panggilan lagi, Ainal hasiduna. Adummuhum ilaih. Mana orang-orang yang pendengki? Mana orang-orang yang suka iri hati? Kumpulkan semuanya mereka. Kemudian innahu imamuhum ilan nar. Jadi kalau orang-orang yang suka dengki, suka dendam ini, kemudian sampai menyakiti orang yang didendam di dengki niki, mereka dikumpulkan semua barisannya, itu imamnya, sopirnya adalah nanti Qabil. Rombongan kafilah masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang dengki ini imamnya adalah Qabil. Thumma yunadi, kemudian panggilan berikutnya, Aina Ka'ab bin al-Ashraf. Mana Ka'ab bin al-Ashraf? Rais ulama Yahud. Ini pemimpin ulama Yahudi. Jadi orang yang sangat didengar ulamanya orang Yahudi. Kama jaa fil khabar, ini dikisahkan, la amana jami'ul Yahud. Seandainya Ka'ab bin Ashraf ini beriman dulu, ini saya akan beriman semua orang-orang Yahudi. Saking didengarnya dia nih, tokoh nih, ulama besar orang-orang Yahudi. Kalau dia mau beriman, itu akan beriman semua orang-orang Yahudi katanya. Wayu'ta bihi kadzalika. Lalu didatangkanlah dia Ka'ab bin Ashraf. Tsumma yunadi, kemudian dipanggil lagi. Ainal ladzina katamul haq. Mana orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran, wal ilma, dan suka menyembunyikan ilmu. Fayasuqunahum ma'hum. Maka dikumpulkan mereka besertanya. Jadi para ulama, para tuan guru, para kiai yang berfatwa ya tidak benar, yang berdakwah tidak sesuai, ini kumpul nanti, ini jadi imamnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Tsumma yunadi, aina Abu Jahal? Abu Jahal. Abu Jahal dipanggil. Fayu'ta bihi, didatangkan Abu Jahal kadzalika. Tsumma yunadi, aina alladziina kadzdzabu 'ala Allah? Mana orang-orang yang dulu mendustakan Allah wa Rasulih, dan mendustakan Rasulnya? Fayakunu imamuhum ilan nar. Maka Abu Jahal lah imamnya ke neraka. Tsumma yunadi, aina al-Walid bin Mughirah? Mana Walid bin Mughirah? Fayu'ta bihi kadzalika. Tsumma yunadi, kemudian ada seruan lagi, aina al-mustahzi'una bi fuqara'il muslimin? Mana orang-orang yang mengolok-olok orang-orang fakir, orang-orang muslim? Bahwa imamuhum ilan nar. Dialah jadi imamnya, nanti masuk neraka. Jadi Ka'ab bin Mughirah niki dia mengolok, Walid bin Mughirah niki dia ngolok, nanti orang-orang yang miskin ini akan diusir dari Madinah. Dan mereka dalam Al-Quran disebutkan di situ dalam surah Al-Hasyr niki. Justru mereka lah yang terusir. Jadi kalau ada orang-orang yang menghina orang-orang fakir muslim niki, maka imamnya adalah Walid bin Mughirah. Tsumma yunadi Ibnu Ajda' qaumu Lut. Jadi Ibnu Ajda' ini kaumnya Nabi Lut yang dulu alladzi rasamal liwatah, yang mempelopori orang liwat, Lut, homoseksual, kemudian lesbian, biseksual, pokoknya orang-orang yang menyimpang niki, yang makin niki sudah semakin semarak niki, yang digambarkan simbol pelangi niki, maksudnya pelangi ini warna-warni,
Jadi dia berhubungan sama perempuan bisa, sama laki-laki bisa, ini nggak beres, ini nggak benar. Ya, inilah komandannya Ajda' niki kaum Nabi Lut dulu yang mempelopori. Summa yunadi, aina alladziina yalutuna, mana orang-orang lewat, kaum lesbi, kaum homo, mana mereka semua kumpul. Maka mereka pun digeret ke dalam neraka dipimpin oleh Ajda' niki. Summa yunadi, aina imra'atul Qais, aina Amr bin Qais, Amr Qais. Fayatabihi kadzalika, thumma yajma'u syu'ara alladziina kadzabu wa huwa imamuhum ilan nar. Jadi para syair, para orang-orang yang suka memutarbalikkan kata niki, yang pintar ngomong dan sebagainya niki dikumpulkan bersama Amr bin Qais niki. Thumma yunadi Ibnu Musailamah al-Kadzab. Mana Musailamah al-Kadzab? Ini pendusta yang mengaku nabi palsu niki. Fayu'ta bihi kadzalika, didatangkan dia. Tsumma yunadi, kemudian dipanggil lagi. Aina alladziina kadzabul kitab, mana orang-orang yang mendustakan Alkitab, wa huwa imamuhum ilan nar. Maka Musailamah al-Kadzablah imamnya ke dalam neraka. Tsumma yunadi Iblis, dipanggil Iblis. Mana Iblis alaihi la'nah? Fayu'ta bihi kadzalika, dipanggillah Iblis. Tsumma yaqul, kemudian Iblis berkata, ya hakimal adl, wahai yang maha adil. Jadi Iblis masih bisa ngomong nih. Idfa fi jundi, tolong kumpulkan dalam pasukanku, biarkan aku yang mengurus pasukanku. Yaitu bolong kitab nih. Wa muadzini, para muadzinku, wa qurra'i, para pembacaku, wa musahhafi, dan para mushaf, penulis mushafku. Kemudian wa wuzara'i, para menteriku, wa fuqaha'i, dan para ahli faqihku, wa khazani, dan juga para penjaga gudangku, wa tujari, para pengusahaku, wa tubali, para pemukul gendangku, wa hawashi, dan juga pengawal-pengawalku. Jadi Iblis minta dikumpulkan semua. Itu orang-orang dekat dia. Fayuqal, maka dikatakan, ya mal'un, wahai yang terlaknat, ya madhur, wahai yang terusir dari surga. Man junduka, siapa yang kau maksud pasukanmu itu? Fayaqul, Iblis berkata, humul ladzina asabahumul hirs, yaitu orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Itu adalah pasukanku, katanya. Kemudian wa muadzini al-hanun, sedangkan muadzinku adalah para ini orang-orang yang musisi-musisi ini, katanya. Musisi-musisi, itu penyairku. Wa qurra'i, sedangkan para pembacaku adalah al-mughnun, para penyanyi-penyanyiku. Dengan yang suka menyanyi-nyanyi lagu-lagu yang enggak benar itu nanti kumpul sama Iblis. Musahhafi, dan orang-orang yang menulis mushaf, siapa mereka? Al-washimu wal mustawshimu, orang-orang yang bertato dan orang-orang yang minta dibikinkan tato. Orang yang gambar tato dan minta dibikinkan tato. Ini kumpul nanti. Wa fuqaha'i, dan orang-orang faqihku adalah alladzina yastahzi'una bi ashabil masaib, orang-orang yang menghina orang-orang yang sedang mendapatkan musibah. Wa ya'kuluna at-thayyibat, sedangkan mereka memakan yang enak-enak. Wa khazani, dan orang-orang gudangku adalah alladzina yahsuruna khawanal muskir, yaitu orang-orang yang yahduruna khawanal muskiri, orang-orang yang hadir di tempat-tempat majelis orang mabuk tempat dengan nyadat. Ini adalah merupakan kumpulan Iblis. Wa yamna'una zakah, mencegah orang bayar zakat. Wa tujari, sedangkan pengusahaku adalah bai'unal barbat wa tubali, orang-orang yang menjual alat-alat musik niki, gambus dan sebagainya. Alladzina yadribuna tubul, orang-orang yang memukul rebana, wadduf, dan gendang. Wa hawashi, dan pengawal-pengawalku adalah alladzina ya'risunal kurum li ajli sukri, orang-orang yang menanam anggur tujuannya adalah untuk dibikin minuman keras. Makanya orang-orang yang nyadet tuak niki kemudian dijual ke orang-orang mau bikin tuak-tuak niki, ini termasuk nanti masuk dalam barisan setan, dipanggil masuk neraka, na'udzubillah. Jadi orang-orang yang memeras atau misalnya bikin poteng niki, bikin brem, mana nih ya? Brem niki, awalnya niki, besok barisannya masuk dalam barisan setan, masuk dalam neraka, na'udzubillah. Fatakhruju hayatun, maka keluarlah ular dari neraka, tul unuqiha, panjang lehernya masiratu sab'ina aman. Jadi panjang leher ular niki perjalanan 70 tahun. Nanti nampak pakai perjalanan yang paling cepat niki. Begitu besar ular niki yang keluar.
Fatajma'uhum, dikumpulkan mereka, fatatrudu bilan nar, kemudian dihalau mereka ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini agak panjang, saya lompat biar habis bab niki. Ada sebuah cerita. Ruqyah diceritakan an Bilal, dari Bilal radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzili Abi Bakr As-Siddiq, di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq di Makkah, di Mekah. Faquri al-bab, tiba-tiba pintu diketuk. Kemudian fa kharajtu, kemudian saya keluar, kata Bilal. Fa idza rajulun nasraniyun, saya melihat ada seorang laki-laki Nasrani. Yaqul, berkata, hal huna Muhammad bin Abdullah, apakah di sini ada Muhammad bin Abdullah? Kata orang Nasrani ini. Pada hal itu, kemudian saya persilahkan dia masuk. Faqala, lalu dia berkata, ya Muhammadu, hei Muhammad, kata orang Nasrani ini, tazamu annaka Rasulullah, engkau mengaku dirimu bahwa engkau ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Fa in kunta kadzalika haqqan, kalau kau benar adalah seorang nabi, seorang Rasul Allah, kata orang Nasrani ini, fansurni ala ibni ala man zalamani, maka tolong aku, bantu saya kepada orang yang telah menzalimiku, kata orang Nasrani ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah pun bersabda, man zalamaka, siapa orang yang telah menzalimimu? Qala, orang Nasrani ini berkata, Abu Jahal. Abu Jahal yang telah menzalimi saya, katanya, bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham. Akhadha mali, dia sudah mengambil semua hartaku. Akhirnya mendengar laporan orang Nasrani ini, faqama alaihi salatu wassalam, Rasulullah pun berdiri. Wadhalika indal hajrati, pada waktu itu adalah siang hari. Qala Bilal, berkata Bilal kepada baginda Rasulullah. Qulna, kami berkata, semua sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu al-an fil qailulah, saat ini, jam sekarang ini adalah qailulah ya Rasulullah. Abu Jahal biasanya dia tidur siang ya Rasulullah. Kalau jam sekarang, kata Bilal dan sahabat-sahabat. Jadi Abu Jahal sedang tidur siang sekarang ya Rasulullah. Wa yashqu alaihi dzalika wa nakhafu ay yaghdiba alaika. Maka kami khawatir nanti dia akan marah kepadamu, murka dia nanti kalau dibangunkan dari tidurnya, kalau datang pada saat dia sedang tidur siang ini. Kata sahabat-sahabat mengingatkan baginda Rasulullah SAW, dan kami khawatir nanti dia marah kepadamu, wa yu'dzika, dan kemudian akan menyakitimu, kata sahabat mengingatkan baginda Rasulullah. Falam yasma' kalamana, tapi Rasulullah enggak mau mendengarkan omongan kami. Fadhahaba ila Abi Jahal, Rasulullah langsung pergi ke rumahnya Abu Jahal. Wa qara 'alaihil bab, diketuknya pintu rumah Abu Jahal. Mughadiban, dalam keadaan marah Rasulullah ini. Fa kharaja Abu Jahlin bil ghadabi, Abu Jahal pun karena diketuk pintunya siang hari, sedang tidur siang, keluar dari rumahnya marah juga. Jadi Rasulullah marah, Abu Jahal pun keluar marah-marah nih. Oh, marah nih. Fa idza huwa Rasulullah, tapi ternyata di depan pintunya pas Abu Jahal mau marah nih karena dibangunkan dari tidur siangnya, ternyata ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman, berdiri di depan pintu Abu Jahal. Faqala, melihat Rasulullah berdiri, Abu Jahal berkata, "Udkhul, silakan masuk." Jadi burung silih Abu Jahal nih. "Udkhul, silakan masuk," kata Abu Jahal nih. Halla arsalta ilayya, kenapa kau enggak kirim utusan saja kepadaku? Kata Abu Jahal kepada Rasulullah. Fa'ataika, maka saya pun akan datang kepadamu. Kalau kau kirim utusan memberitahu saya datang kepadamu. Kata Abu Jahal kepada Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda kepada Abu Jahal, akhadta mal hadan nasraniyya, Abu Jahal, engkau sudah mengambil harta orang Nasrani ini. Rudda alaihi, kembalikan kepadanya. Disuruh kembalikan malahu, hartanya. Faqala Abu Jahal, berkata Abu Jahal, alihada jita, hanya untuk ini kau datang ya Muhammad, urusan ini? Kata Abu Jahal. Kemudian, kalau ba'atha ilayya ahadan, jika kau kirim utusan kepadaku, radadtu alaihi, saya akan kembalikan. Kalau kau kirim utusan pun kepadaku, saya akan kembalikan apa yang telah saya ambil ini kepadanya, kata Abu Jahal. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda kepada Abu Jahal, la tutawil, jangan lama-lama. Jadi Rasulullah ini tegas nih. Jadi jangan macam-macam, jangan lama-lama, haruan. Kembalikan, sabda Rasulullah. Walakin idfa' malahu,
segera kembalikan hartanya. Sabda Rasulullah kepada Abu Jahal. Faqala li ghulamihi, maka segera Abu Jahal berkata kepada pembantunya, kepada budaknya, akhrij jami'a ma akhadtuhu minhu. Keluarkan semua apa yang telah saya ambil darinya. Segera keluarkan. Segera lagi apa yang telah diambil dari orang Nasrani. Suruh keluarkan semuanya. Waruddahu alaihi, kembalikan kepadanya. Jadi Abu Jahal ini gugup, suruh tulakan apa yang sudah diambil. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda kepada laki-laki, ya rajul, hei orang laki-laki, maksudnya orang Nasrani yang diambil hartanya. Hal wasala ilaika maluk, apakah semua hartamu sudah terpenuhi? Cukup nggak semua ini yang diambil Abu Jahal ini? Faqala, dia berkata, na'am, iya wahai Muhammad, illa silatan wahidah, kecuali tinggal satu keranjang yang belum ini. Keranjangnya doang nih, belum nih. Jadi harta semua sudah dikembalikan oleh Abu Jahal, kecuali satu, tinggal kreseknya belum ini. Jadi keranjangnya belum, katanya. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah bersabda li Abi Jahal, kepada Abu Jahal, Abu Jahal, akhrijha, segera keluarkan keranjangnya. Kemudian fatalabaha fi batihi, wih, Abu Jahal giguh nih, dicari keranjang itu di rumahnya, dibongkar semuanya. Ternyata nggak ketemu. Kalau yajidha, tidak ketemu keranjangnya orang Nasrani tersebut. Kemudian pada Pak Abu Jahal ilaihi badalan khairan minha, diganti keranjangnya oleh Abu Jahal dengan yang lebih baik lagi. Jadi keranjang yang jelek punya orang lain diganti dengan yang lebih bagus kepada orang Nasrani tersebut. Setelah selesai mengembalikan harta semuanya kepada orang Nasrani tersebut, pulang Rasulullah. Faqalat imra'atu Abi Jahlin, istrinya Abu Jahal berkata kepadanya, apa katanya? Wallahi laqad tawadda'ta liyatimi Abi Talib kullat tawaddu. Istrinya mengatakan, demi Allah, katanya kan, sungguh engkau sudah merendahkan dirimu kepada anak yatimnya Abu Talib dengan serendah-rendahnya. Kemudian watadallula, dan engkau sudah menghinakan, merendahkan dirimu. Kok tumben-tumbennya Abu Jahal ini manut, nurut, merendah, nggak bantah sama sekali. Kok tumbennya, kok bisa manut, nurut kepada yatim Abu Talib itu? Kata istrinya niki semacam agak heran juga, semacam mengolok gitu kepada Abu Jahal niki. Apa yang terjadi? Tumben-tumbennya kok begitu nurutnya, seperti sapi yang yang dicucuk hidungnya niki. Kenapa niki? Faqala Abu Jahal berkata, "Lau ra'aiti ma ra'aitu lam taqulu hakadha." Andai kau lihat apa yang aku lihat, engkau tidak akan berkata seperti ini, kata Abu Jahal kepada istrinya. Andai kau lihat apa yang aku lihat, kau tidak akan mungkin berkata seperti ini. Mungkin qalat, berkata istrinya, "Ma ra'aita?" Memangnya apa yang kau lihat? Kata istrinya. Qala, Abu Jahal berkata, la tafdihini fi qaumi. Tolong jangan buka ini kepada kaumku. Nanti malu saya, katanya kan. Jangan kau hina aku, hinakan aku di depan kaumku, kata Abu Jahal. Ra'aitu ala mankibahi asadaini, kata Abu Jahal kan. Saya melihat di pundaknya Muhammad itu ada dua buah singa, itu dua ekor singa gitu. Jadi di pundaknya Rasulullah ini ada dua singa yang siap menerkam. Kullama hamamtu an aqula la adfa kada yaftarisari fi. Setiap kali saya yang berangan, yang nolak apa yang saya mau tadi itu, begitu Muhammad ngomong suruh keluarkan, ada angan saya mau nolak, itu singa itu langsung dia nggak keluarkan taringnya, katanya itu mau menerkam saya, katanya kedua-duanya itu. Itulah yang menyebabkan saya kemudian akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa, katanya kan. Tawadatu qala Bilal, berkata Bilal, falamma ra'an Nasrani, setelah kejadian tersebut, setelah dilihat oleh orang Nasrani tersebut betapa Rasulullah SAW telah menolongnya dari kezaliman Abu Jahal, kemudian mara'a min Abi Jahal, apa yang dia lihat dari Abu Jahal tersebut, qala, orang Nasrani itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah, wa dinuka haqq, dan agamamu adalah agama yang benar. Fa aslama, kemudian dia pun masuk Islam, wa hasuna islamuhu, dan baik Islamnya, bi barakati anatil mazlum, yaitu dengan keberkahan menolong orang yang dizalimi. Nah, jadi kalau kita menolong orang yang dizalimi, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagi yang mau bertanya silahkan.
Apakah diharap ya tanda-tanda milik itu maupun keterangan lain mesti mendapatkan kemampuan Allah. Itu kedua, apakah harap ya tanda-tanda milik itu puasa diterima si Allahnya atau puasa ditolak si Allahnya. Misalnya itu rajin juga aku perintah Allah menolak Allah. Tapi ini kesabaran terus kurang lalu tinggi. Yang kesini kok nanti kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya tandanya adalah orangnya dia sabar, tidak menuruti hawa nafsu. Ketika dia mau berbuat, melakukan sesuatu, dia selalu berpikir apakah ini boleh atau tidak, benar apa tidak, sesuai apa tidak. Itu adalah orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kemudian tanda diterimanya puasa seseorang bagaimana? Ini tandanya gitu kan. Firman Allah dalam Al-Qur'an bahwa puasa tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi saking bertakwanya orang yang berpuasa, sampai-sampai satu tetes air saja dia tidak berani masukkan ke dalam tenggorokannya yang sedang kehausan, kering itu, karena semata-mata karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia akan berpikir yang lebih besar, maksiat yang lebih besar. Bahkan yang paling kecil setetes air, nggak ada orang tahu, dia tidak berani melakukannya. Berarti kan ini tingkat ketakwaan yang luar biasa tingginya. Apalagi dia akan memakan harta yang tidak sahih, yang tidak halal. Apalagi dia akan mengambil sandal orang. Apalagi dia akan mengambil harta orang. Nggak akan berani dilakukan. Itu besar namanya. Bahkan setetes air yang halal pun dia tidak berani masukkan ke tenggorokannya. Itu tujuan puasa, akan jadi bertakwa. Kemudian, mana tandanya orang berhasil dalam puasanya? Nah, kita sudah puasa sebulan. Berhasil apa enggak? Tadi sudah dijelaskan. Puasa 1 bulan melatih kita agar menjadi orang takwa. Takwa ini orang yang teliti, orang yang hati-hati, yang awas, yang waspada, yang selalu melihat ini boleh apa enggak, halal apa enggak, ini akan menyakiti orang apa. Selalu dia begitu. Berarti tanda dia berhasil adalah ibarat orang kursus. Namun dengan kursus nyupir 1 bulan, kursus nyupir, mana tanda dia berhasil nyupirnya, kursusnya? Setelah selesai kursus, dia cekat jauh mobil. Lancar. Nah, kalau ada orang kursus 1 bulan, selesai kursus dia bawa mobil, laluan kayu, lampah dengan sisanu. Oh, dia memang tahu berarti gagal kursus ini. Gagal. Nah, dia berhasil kursusnya kalau dia bawa mobilnya baik. Mana bukti keberhasilan dia berpuasa? Ketika dia berpuasa dia dilatih. Oh, ini nggak boleh makan sebelum tenggelam matahari, nggak boleh berhubungan. Banyak yang nggak boleh, dia tahan semuanya. Maka setelah selesai bulan puasa, ketahanan, kesanggupan dia untuk mengendalikan diri, menahan itu dia bawa terus. Jangan sampai ketika dia sedang berpuasa ceket niki menahan semua. Setelah selesai puasa lolos lagi, dol lagi. Gagal itu. Gagal. Ini dari segi spiritualnya. Ada juga dari segi fisik. Dari segi fisik loh. Tanda keberhasilan orang yang berpuasa. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Nah, mungkin dulu para sahabat nggak begitu mendalami maknanya apa kan sehat niki. Nah, sehat niki ada 2 jenis, sehat jasmani, sehat rohani. Sehat rohani niki adalah orang yang berpuasa niki orang yang tangguh, yang kuat. Bayangkan dalam keadaan haus dan lapar, haus luar biasa. Ada es di depannya, menggoda, sirup. Dia tahan, kuat dia rohaninya. Ini kan luar biasa kan? Jadi banyak godaan-godaan yang datang, tapi dia tetap tangguh, kuat. Ini kekuatan rohani. Dan kuat secara jasmani, fisik, ternyata Masya Allah. Ada seorang profesor dari Jepang, namanya Yoshinori Ohsami, profesor ini. Dia ahli dalam bidang, bakteri dan sebagainya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia teliti orang yang berpuasa, nggak makan dari pagi sampai malam maghrib itu, dia teliti. Ternyata ada sebuah metabolisme di dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita itu tidak diasup makanan dari luar, kita nggak makan, nggak minum pas lapar itu, maka itu enzim-enzim zat yang ada dalam tubuh ini akan terus bekerja. Maka sel-sel kanker, sel penyakit yang ada dalam tubuh ini, lemak-lemak yang di tubuh ini, itu yang dimakan sendiri. Hop, dimakan di dalam, diputar terus. Jadi orang yang berpuasa itu tasihhu, sehat. Itu sel kankernya, sel
macam-macam semua itu akan diproses, diolah jadi makanan untuk jadi energi, jadi kekuatan, karena nggak ada asupan dari luar. Sehingga orang yang selesai puasa itu insya Allah secara fisik dia sehat. Kemudian orang yang puasanya benar, seharusnya lemak-lemak yang ada di tubuhnya itu dimakan oleh zat-zat itu ketika dia sedang berpuasa niki. Sehingga artinya apa? Namun dengan berpuasa niki salah satu bukti keberhasilannya, begitu selesai puasa berat badannya akan turun. Nah, berkurang berat badannya, berarti sukses. Kalau ada orang yang berpuasa, selesai puasa berubah berat badan, ini tanda tanya ini. Bari, Masya Allah. Lemak berkurang, mesti berkurang berat badannya. Kan biasa makan 2-3 kali, jadi 2 kali kan? Setidaknya berkurang itu berat badan. Nah, jadi boleh nimbang nanti. Kalau sebelum puasa beratnya misal 60 kilo, selesai puasa beratnya 65 kilo atau jadi 55, maka berkurang dia, insya Allah berhasil nih. Tapi kalau sebelum puasa beratnya 60 kilo, setelah puasa 70 kilo, naik 10 kilo, wah ini gagal ini. Gagal puasanya kira-kira gitu. Nah, kira-kira begitulah ciri-ciri puasa nih berhasil nih. Ya, silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam kejadian, semua kejadian yang ada di dunia ini, Allah yang mentakdirkan. Gempa, Allah juga yang mentakdirkan. Keributan yang di negara jauh di sana, Allah juga yang mentakdirkan. Tapi ini kan kalau kita melihat nih ayat innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, seolah-olah makhluk yang mentakdirkan kepada Allah. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sempurna, dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan nafsu. Nah, nafsu ini adalah mesin pendorongnya, karena manusia ditugaskan untuk jadi khalifah di muka bumi. Andainya malaikat yang ditugaskan di bumi ini, maka start. Nggak akan jalan bumi ini. Karena malaikatnya berdiri kemele. Dia milih ngelor, dia milih nginem, dia nggak butuh tanaman, nggak butuh semua-semua. Terus nggak butuh harta, nggak butuh mobil, nggak butuh emas, nggak butuh kawin, nggak butuh nikah. Jadi pokoknya sepi dia. Nah, manusia ini sebagai khalifah, tugasnya adalah untuk memakmurkan bumi. Allah lengkapi dia dengan nafsu. Ya, posisi luit kemilik manusia ini. Hei, laukan li bani Adam wadiyan min zahabin la habba ayakun lahu wadiyani. Andai anak Adam dikasih satu bukit emas, satu gunung dikasih, bukan lagi 1 gram. Satu gunung emas dikasih, dia akan berkhayal, andai yang kebeli 2 gunung, tenang hidup. Nah, satu punya 1 gunung masih berpikir punya 2, gitu kan? Itulah manusia. Nah, ini adalah Allah sendiri yang sudah memberikannya. Kemudian di dalam mengendalikan nafsu yang sudah Allah karuniakan tersebut, Allah kemudian mengutus para rasul. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah menunjukkan ini jalan yang benar, yang diridhai Allah, ini yang tidak baik, yang tidak benar. Nah, kemudian Allah memberikan kemampuan di situ manusia untuk memilih. Allah sudah kasih pilihan. Nah, kemudian kalau orang yang memilih benar, barang siapa yang memilih jalan yang benar, yang mensucikan dirinya, pada aflaha man tazakka, atau yang beri ayat yang lain, surat lainnya, pada aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dirinya, gitu kan. Waqad khaba man dassaha. Nah, ketika manusia ini menjalani hidupnya di atas dunia ini dengan modal akal dan nafsu itu, dia bisa memilih, mengendalikan semua keinginan-keinginannya. Allah berikan bimbingan dan tuntunannya berupa wahyu, Al-Quran, kitab-kitab lainnya, suhuf-suhuf dan sebagainya. Maka disitulah kemudian manusia bisa memilih mana yang dia mau, gitu kan. Orang yang memilih benar jalannya, Allah akan berikan keridhaannya. Kalau orang memiliki tipu daya dan sebagainya, maka Allah juga sudah menyiapkan tipu daya yang lebih dahsyat. Artinya apa? Sehebat-hebat tipu daya manusia, tapi wakidu kaidah, Allah punya tipu daya juga yang lebih hebat. Jadi artinya apa? Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, kemungkaran yang tidak diridhai Allah, tidak akan pernah menang, karena Allah punya rencana yang maha hebat, yang maha luar biasa. Nah, kemudian kalau begitu ngapain kita harus bersusah payah, gitu kan?
toh juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah sudah memberikan ilham kepada kita. Ada akal sebagai kendalinya. Maka bagaimana caranya? Ayo. Jadi Rasul diutus untuk mengingatkan kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan. Sesungguhnya engkau hanya bertugas memberikan peringatan. Rasul, para ulama, para sahabat memberikan peringatan saja tugasnya. Selebihnya adalah Allah yang punya keputusan. Nah, ketika kita sudah sadar, sudah ngaji, oh ini jalan yang nggak benar, ini nggak boleh, ini baik, ini nggak baik, dan sebagainya. Ayo berusaha mohon kepada Allah agar diberikan hidayah dan taufik untuk bisa mengikuti jalan yang benar tersebut. Karena kalau kita menyerahkan, ya udah pasrah sama Allah dah. Nanti kalau misalnya Allah jadikan saya penghuni surga, ya sudah masuk surga saya. Bukan begitu caranya. Dalam surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 11 Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia berusaha untuk merubah dirinya sendiri. Jadi memang itu adalah keputusan final Allah. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tapi Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jikalau ada misalnya sekarang orang itu rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin berzakat, rajin bantu orang lain, ini sudah ciri-ciri, sudah indikator, kata orang, calon penghuni surga. Kalau orang suka maksiat dan sebagainya, itu juga calon penghuni neraka. Tapi itu belum 100%. Udah 100%. Karena Allah yang punya ketetapan. Siapa tahu nanti di akhir hayatnya orang yang tadinya jelek, maksiat, tahu-tahu jadi orang bertobat dan orang baik. Bisa jadi orang yang awalnya pacu, soleh. Nah, saya ini kan, layak jadi kiai, no? Jadi tuan guru, layak. Terus makin jadi preman. Oh, kebalik nih. Mending mantan preman, mantan pemabuk, kemudian dia jadi ulama. Daripada dulu dia jadi ulama, terus sekarang jadi penjahat. Nauzubillah. Nah, jadi sekali lagi, bukan karena manusia itu punya kekuatan, Allah sudah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk, pedoman kepada kita hamba-hamba ini. Kemudian disitulah, ayo, barang siapa yang ikut pedoman yang diturunkan oleh Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka ketika datang kepada kalian itu petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, firman Allah, maka dia tidak akan ada rasa takut dan cemas terhadap kehidupan dunia ini. Jadi bukan berarti Allah dikendalikan, tidak, semuanya ketetapan Allah, tapi Allah sudah menetapkan kalau hamba ini adalah calon orang yang baik, orang yang sukses, maka dia insya Allah diberikan ilham dan petunjuk. Maka kita bersyukur atas petunjuk ini, atas taufik ini. Semua ini adalah atas kehendak Allah, takdir Allah. Jangan sombong mengatakan, oh saya orang soleh, saya orang baik. Tidak, yang ada adalah ya Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah, maha suci Allah, terpuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, terutama berupa iman dan Islam. Karena tidak semua orang, bahkan seorang Abu Thalib sendiri, pamannya baginda Rasulullah sendiri yang merawat, membesarkan, yang melindungi Rasulullah dalam perjuangannya, toh juga nggak mendapat hidayah. Kan begitu. Sementara kita tidak siapa-siapanya Rasulullah, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi alhamdulillah mendapatkan taufik dan hidayah ini, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, semua kita sangat mengharapkan yang namanya meninggal husnul khotimah. Nah, tapi saya pernah baca di buku ini ada yang mengatakan bahwa mati syahid itu lebih bagus daripada mati husnul khotimah. Ya, maksudnya ini bagaimana ini? Nah, ini pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua, mengenai joget. Mengenai joget yang dibahas sama Ustaz tadi, saya pernah melihat ada sebuah pesantren yayasan yang mengadakan hultahnya, bahkan santri-santrinya diajari menari. Nah, sampai pada waktu hari hultahnya itu, bahkan penyambutannya itu untuk menyambut tuan guru dan lain-lain, tamu lain itu santrinya menyambut pakai joget, bahkan jogetnya itu santrinya sendiri. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnul khatimah dengan syahid, mana lebih baik? Ya, syahid itu sendiri adalah husnul khatimah. Jadi arti husnul khatimah niki husun hasan niki artinya baik, khatimah niki penutup. Jadi di akhir yang baik. Nah, jadi walaupun di awalnya mungkin dia dulu maksiat, jelek dan sebagainya, kemudian di akhir hayatnya dia bertobat, dia rajin ngaji, rajin beribadah dan sebagainya, maka itu yang disebut dengan husnul khatimah. Termasuk orang yang berjihad di jalan Allah kemudian dia syahid, itu juga husnul khatimah gitu kan. Orang husnul khatimah ini banyak macam caranya. Ada yang wafat dalam jihad fisabilillah, mati syahid. Ada juga orang yang berangkat pergi haji umrah, meninggal di sana. Gitu kan, husnul khatimah. Jadi orang niki di mana dia meninggal nggak ada yang tahu. Ada cerita dari pimpinan Syawaripiyah niki, bapaknya sendiri katanya, itu saking kepinginnya meninggal dunia di Mekah atau di Madinah, sampai dia berhaji dan umrah itu lebih 20 kali. Setiap tahun haji niki dia berangkat jalur khusus, berangkat terus. Saking dia kepinginnya meninggal dunia di Mekah atau di Madinah, dimakamkan di Baqi atau di situ di Abwa situ. Tapi akhirnya ujung-ujungnya pas terakhir katanya mau berangkat umrah bulan Ramadan, sakit di rumah, meninggal di rumah juga gitu kan. Tapi itu adalah sebuah perjuangan gitu. Nah, jadi nggak ada orang tahu kapan dan di mana dia meninggal dunia. Mata dari nafsum bi ayyi ardin temu, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi yang mana dia akan meninggal dunia dan sebagainya kan. Yang paling penting adalah ayo kita ini sekarang setelah kita mulai ngaji, sadar sama rak makin niki, istiqomah dalam kebajikan. Jangan pernah merasa lah masih bajang hidup niki, masih ngonek pada umur tiang niki. Kemudian lengah kita untuk melakukan kemaksiatan. Jangan pernah. Karena kita nggak tahu kapan niki ajal itu datang menjemput kita. Ada kita lihat di video ada orang sedang di supermarket, sedang mau bayar barang, ambil dompet, gini-gini meninggal. Ada orang lagi mau angkat galon, meninggal dunia. Ada atlet lagi angkat barbel, meninggal dunia. Kemarin ada artis yang rajin olahraga tuh, almarhum Doni Kusuma, meninggal dunia, masih bagang, kuat sih badannya, sterak dan sebagainya. Nggak tahu kita. Makanya supaya kita husnul khatimah, ayo kita selalu beramal soleh. Dan biasakan misalnya kita rajin baca Al-Quran, diharapkan nanti kita meninggal dunia ketika sedang baca Al-Quran. Kemarin seorang imam di Lombok Timur, terawih. Ketika dia mau berangkat terawih, pesan sama istrinya, Bu, katanya kan, saya mau dijemput sama Nabi nih, katanya. Loh, istrinya, wah, mau dijemput di mana? Kata istrinya, kan nggak percaya. Dia pokoknya hanya ngomong asal aja, gitu. Mau dijemput sama Nabi. Berangkat terawih, jadi imam, meninggal dunia sedang jadi imam, gitu kan. Nah, jadi meninggal dunia dalam keadaan baik-baik meraknike. Ada seorang khotib, saya lihat di video itu, ketika dia berkata, dalam khotbahnya berlangsung, ketika dia berkata mengatakan janganlah kau mati kecuali mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia angkat tangannya di atas mimbar, ya, langsung dia blok jatuh. Nah, itu kan luar biasa kematian yang indah. Ya. Yang saya dengarkan di sini kan perbedaan dari dulu. Jadi di sini kan meninggal mati syahid lebih bagus daripada husnul khatimah. Nah, ini apa maksudnya? Baik, saya jelaskan lagi. Husnul khatimah itu adalah sebuah istilah yang menyebutkan orang itu meninggal dunia ketika meninggal dunia dalam keadaan baik. Nah, syahid itu adalah salah satu cara orang meninggal dunia yang baik, gitu kan? Jadi syahid itu termasuk husnul khatimah. Orang misalnya rajin sholat, meninggal dunia, husnul khatimah itu semua. Jadi dia nggak beda. Jadi orang meninggal syahid itu adalah salah satu bentuk husnul khatimah dia juga, gitu kan? Oh, dia husnul khatimah. Kenapa meninggalnya syahid? Oh, dia husnul khatimah meninggalnya sedang jadi imam tarawih. Husnul khatimah. Kalau ini meninggal dunia kenapa? Lah kan demak botol nih, mabuk. Ah, ini husnul khatimah. Ketika sedang mencuri meninggal dunia, husnul khatimah. Ketika sedang ngerampok, sedang berzina, ada orang sedang berzina meninggal dunia, husnul khatimah. Nauzubillah. Jadi husnul khatimah dengan syahid itu nggak ada bedanya. Jadi husnul khatimah itu adalah sebuah istilah nama bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik, dan syahid itu adalah salah satu bentuk meninggal dunia yang terbaik, gitu kan? Ya baik semua, jadi nggak ada beda karena dia ada nama dari orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik itu disebut dengan husnul khatimah. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai joget tadi, gitu kan? Joget boleh apa enggak?
sekarang banyak yang ngaco. Nah, itu makanya jadi polemik sekarang kan. Kemarin pas heboh-hebohnya banyak sekali orang selawat para habaib, selawat isinya dengan musik-musik selawat yang adanya joget-joget dan sebagainya. Kemudian kemarin juga ada di syuting video ulama terkenal disambut dengan tarian cewek-cewek pakaian mini joget-joget. Yang terakhir kemarin ada pelepasan santri-santri dan santriwati di Depok situ. Ada penampilan di panggung itu anak-anak ya gadis-gadis tanggung lah, mungkin kelas 1 SMP masih SD. Joget yang naudzubillah itu di atas panggung pakai pakaian celana pendek, kemudian joget yang naudzubillah. Loh, judulnya pesantren gitu kan. Apa ini? Ya pesantrennya nggak beres gitu ajarannya. Nggak benar. Kalau ada misalnya pesantren dalam rangka ulang tahun hallnya mengadakan nanggap joget, santrinya dibikin jadi jogetnya untuk ngidul, haram. Jadi nggak main-main, gitu. Jadi nggak ada beda. Itu pesantren, pesantrennya sesat lah ajarannya. Ajarannya sesat. Gitu kan. Nggak boleh ada. Kecuali misalnya anak kecil-kecil, dulu pernah Bibi Haji minta izin ketika ada hall di sini, waktu acara hall ini barangkali. Anak-anak kecil mau tampil anak-anak MI, dia masih kecil-kecil, belum akil balik, ya bolehlah untuk hiburan, untuk anak-anak kecil kan gitu. Tapi kalau sudah mulai agak besar dan sebagainya, joget-joget yang seksi, janganlah gitu kan. Nggak boleh, nggak benar. Kemudian saya juga lihat sendiri pesantren di sana berbatasan. Dalam rangka menyambut ultahnya, dia mengadakan presian. Pesantren yang jadi pelopornya dan di lokasi pesantrennya, lapangan pesantren, presian. Dari mana kita membenarkan presian itu? Ini kan budaya yang salah, gitu kan? Budaya yang salah. Jadi kalau ada budaya yang benar, silahkan diteruskan. Kalau dia salah, jangan ragu-ragu, hentikan. Termasuk tradisi dan budaya, saya sering katakan, nelung, mitu, nyiwa itu tradisi budaya. Nah kalau sampai itu salah cara pelaksanaannya, hentikan. Apa yang saya maksud salah? Kalau misalnya ketika nelung, mitu, nyiwa niki niatnya mengumpulkan orang, dia bersedekah, kasih orang-orang makan dan sebagainya. Kemudian dia kumpul mendoakan, baca surah-surah pendek, tahlil, zikir, mendoakan, itu semua nggak ada yang salah. Kemudian kasih orang makan, bersedekah, nggak ada yang salah. Nah tapi kalau itu dianggap sesuatu keharusan, harus nelung, harus mitu, nyiwa, kemudian dekat-dekat berutang, kata dia, angkat utang untuk acara itu sesat sudah. Jangan lakukan. Jadi nggak mesti. Kalau memang ada rezeki karena banyak orang belangar kan, kemudian ngumpul beras, kemudian itu diperiap, kasih orang makan, ini silahkanlah. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini, kalau dia tidak benar caranya, maka tinggalkan. Kalau dia benar, silahkanlah dijalankan. Al-adah muhikkamah, adat setempat itu boleh jadi sebagai pegangan hukum untuk kita. Nah kemarin di mana itu? Di mana ada nyiwa kemarin di dalam gumuk mungkin undangan nyiwa, tapi karena jatuhnya awal puasa dimajukan jadi ngebalu mungkin namanya, ngebalu ya nggak ada masalah lah, makanya jangan terlalu kaku. Jadi nyiwa itu bukan wajib, itu hanya tradisi, dan kebetulan setelah kita lihat tradisi isinya ya boleh-boleh aja lah, jangan terlalu kaku. Ini nggak ada nih zaman Rasul. Kalau kaku begitu nanti banyak yang bidah-bidah itu. Jadi kalau isinya memang masih ada yang sesuai, silakan. Tapi kalau sudah menyimpang isinya, maka jangan dilakukan. Satu lagi, nama syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Condong kepada maksiat. Materi ini. Condong cenderung kepada maksiat adalah termasuk bagian dari maksiat atau orang-orang yang dalam komunitas maksiat. Nah makin kita melihat di rumah kita itu menyampaikan salam semua salam om santi om. Nah kita termasuk yang mendengar melihat kecenderungan atau kecenderungan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang jadi tradisi salam semua agama. Jadi, diucapkannya semua salam-salam agama itu. Jadi mulai dari Assalamualaikum pertama kali, terus Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan sebagainya lah. Namo Buddhaya, salamnya orang Buddha dan sebagainya dengan alasan toleransi. Saya bilang inilah ketika mengangkat orang-orang jahil menjadi pemimpin, begitu. Jadi ittakhadhan nasu ru'usan juhalam, mengangkat pemimpin itu orang-orang yang jahil jadi pemimpin. Kita saling menghormati sesama agama lain, kita sangat menghargai saudara-saudara kita yang lain, yang sama di Indonesia, yang agama Buddha, yang agama Nasrani, Hindu, kita hargai. Tapi kemudian cara menghargai kita dengan cara yang juga jangan sampai mencederai keyakinan kita umat Islam. Jadi umat Islam itu punya aturan sendiri dalam kita, bahwa salam-salam itu adalah bermakna ibadah. Kita Assalamualaikum itu ciri khas salam Islam. Kalau kita mengucapkan salam dengan umat lain, cukup umum saja, selamat siang untuk kita semua. Itu salam nasional gitu kan. Karena itu adalah ibadah bagi mereka juga. Jadi kalau mereka mengatakan, oh kan hanya sekedar ucapan, nggak masalah. Bagi mereka nggak masalah. Bagi kita ini adalah akidah. Jadi jangan disamakan. Misalnya sekarang nih, kita umat Islam, motong ayam. Kemudian kita kasih tetangga kita, orang non-muslim, yang Hindu, ada ayam nih, kita kasih ayam goreng. Mereka dengan senang hati terima. Tapi ketika mereka yang potong ayam, lalu dikasih ke kita, lah saya juga potong ayam nih, bagi. Nah ini masalah buat kita. Apa sih bedanya ayam, kata dia? Kita agama kita ada aturannya. Menyembelih ayam, menyembelih binatang tanpa menyebut nama Allah, haram dimakan bagi kita. Jadi jangan dipaksakan, meskipun itu sesuatu yang kelihatannya baik, tapi ingat kita saling menghormati. Jangan sampai mengatakan, oh nggak bisa dong. Kita di Indonesia harus kita begitu. Berarti Anda melanggar hak asasi manusia. Negara Indonesia menjamin kebebasan kita untuk menjalankan keyakinan kita. Dalam keyakinan kita yang pasal 29 tuh ayat 1 ayat 2 dijelaskan gitu kan, bahwa negara menjamin setiap umat beragama untuk menjalankan keyakinannya. Jadi kita umat Islam meyakini itu tidak boleh, jangan Anda paksakan. Berarti Anda yang memaksakan kehendak kepada kami umat Islam, kan begitu. Dalam agama kami mengucapkan Assalamualaikum itu khusus pada umat Islam, dan kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang beda keyakinan, kami mengatakan dengan penuh kedamaian, salam hormat atau selamat siang untuk kita semua. Jangan itu anggap kemudian sesuatu yang tidak benar. Jadi kalau kita membiarkan itu, ya kita sudah berusaha menjelaskan, menolaknya, tapi mereka menjalankannya, ya sudah, gitu kan. Jadi kita sudah termasuk orang yang tidak setuju dengan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.